Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bertafakuh fiddin, bersama-sama memperdalam pengetahuan agama kita yang mulia. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Kita berharap mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus segala dosa-dosa dan dimudahkan untuk melangkahkan kaki menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang berisi pembahasan mengenai dosa-dosa besar karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab yang kedua, yaitu berkaitan dengan Al-Qatlu atau dosa membunuh. Kita sampai pada halaman yang ke-9 ya. Kita sampai pada hadis yang kedua dari halaman 9 ini. Dan Nabi SAW juga bersabda, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram. Seorang mukmin senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Nah, di sini terdapat catatan kaki dari peneliti kitab ini. Disebutkan, saya tidak mendapatkan hadis ini dengan lafadz ini ya. Yang saya dapatkan di dalam Al-Musnad adalah dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min 'abdin yalqallaha 'azza wa jalla la yusyriku bihi syai'an lam yatanadda bidamin haramin illa dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah Azza wa Jal di mana dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun dan tidak menumpahkan darah yang haram, melainkan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Jadi manakala ada seorang hamba yang kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dia tidak membawa dua dosa besar ini, yaitu dosa menyekutukan Allah dan dosa membunuh atau menumpahkan darah ya, dengan yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya. Maka dengan itu disabdakan oleh Nabi SAW di sini, dia akan masuk surga dengan atau melalui pintu mana saja yang dia sukai dari 8 pintu surga. Ini berkaitan dengan keutamaan seseorang tidak melakukan dua dosa besar ini tetap keadaannya tahta masyiatillah ya, keadaannya tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Jadi manakala ada orang yang dia mungkin ya membawa dosa yang selain ini ya, tapi dosa yang termasuk dosa besar, seperti mungkin dia pernah berzina dan dia belum bertaubat, atau dia ya pernah memakan ya harta riba, atau mungkin dia pernah mencuri ya, atau dosa-dosa besar yang lain. Maka keadaan orang ini ya, meskipun dia tidak menyekutukan Allah dan tidak membunuh, maka keadaannya tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mengendaki, Allah mengampuninya. Bisa jadi makna daripada hadis ini ya adalah seseorang yang dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya, disebutkan di sini oleh Nabi SAW dengan dua dosa besar ini, karena dua dosa besar ini yang paling besar. Yang satunya berkaitan dengan hak Allah, yang satunya berkaitan dengan hak makhluknya. Apabila ya dua dosa besar ini tidak dilakukan oleh sang hamba tersebut, apalagi dosa yang di bawah dua tersebut ya, entah itu berkaitan dengan haknya Allah atau berkaitan dengan hak manusia ya. Kalau misalnya seseorang tidak pernah menyekutukan Allah, berarti dia pasti tidak pula melakukan dosa-dosa besar yang merusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tentu tidak berzina, dia tentu tidak melakukan minum khamr misalnya ya, dari dosa-dosa yang berkaitan dengan menzalimi dirinya sendiri sebagai ya wujud merusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seseorang itu tidak membunuh, berarti tentunya dia tidak melakukan dosa yang di bawah membunuh ya, dari kaitannya dengan hak manusia, seperti ya dia tentunya tidak mencuri ya, dia tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Nah, maka dengan demikian maka dia pasti akan masuk surga melalui pintu mana saja yang dia sukai. Kemudian hadisnya yang serupa dengan ini ya, disebutkan di catatan kaki ini, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an lam yatanadda bida min haramin dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan dia tidak menumpahkan darah yang haram, niscaya dia akan masuk surga. Nah, di sini juga mengandung pelajaran ya, ketika seseorang itu membunuh manusia tanpa hak, maka ya peluang dia untuk masuk neraka lebih besar daripada mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dia belum bertaubat atau kalau dia belum dihukum kisos di dunia, maka keadaannya nanti di akhirat itu terancam dengan siksaan yang pedih. Sulit untuk mendapatkan ampunan dari Allah, karena ini kaitannya dengan haknya orang lain ya. Dan hak terbesar orang lain yang ya, dirusak adalah nyawanya, darahnya. Maka ini tentu merupakan perkara yang sangat besar. Para ulama menjelaskan ya, ketika seseorang itu melakukan dosa kepada Allah, yaitu bentuknya dosa menganiaya diri sendiri, yang bukan termasuk daripada dosa kesyirikan dan kekufuran, maka ini adalah keadaannya lebih ringan daripada dia melakukan dosa kepada sesama manusia ya, seperti diantaranya membunuh ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Misalnya seseorang pernah berzina ya, seseorang pernah misalnya kurang dalam memenuhi kewajibannya kepada Allah berupa ibadah-ibadah yang dia mungkin jahil di dalam hal ini ya, atau dia melakukan kezaliman bentuknya menganiaya diri seperti minum khamr dan seterusnya, ini lebih ringan keadaannya ya, meskipun tidak boleh kita remehkan ya dosa-dosa seperti ini, tapi dia keadaannya lebih ringan daripada dia melakukan dosa yang ada sangkut pautnya dengan orang lain, seperti mencuri, membunuh, kemudian menggibah ya, atau merusak kehormatan orang lain ya, mengadu domba dan seterusnya yang berkaitan dengan dosa kepada orang lain. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Ketika kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mudah untuk mengampuni. Tapi kalau untuk kaitannya dengan sesama manusia, Allah akan menegakkan keadilan di antara mereka ya. Allah akan menegakkan keadilan di antara mereka, karena ini kaitannya dengan kezaliman yang dilakukan oleh yang lain.
Kemudian juga disebutkan di sini ada hadis yang ketiga, lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Seorang mukmin akan senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Ini hampir mirip dengan yang disebutkan di sini. Jadi maksud fi fushatin min dinihi, ya, senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya, ya, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Ya, wallahu a'lam, ini menunjukkan bahwa seseorang itu akan masih diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau peluang dia mendapatkan ampunan dalam kekurangannya ketika beragama itu lebih besar, ya, selama dia tidak menumpahkan darah sesama manusia tanpa hak. Karena ini sekali lagi kaitannya dengan manusia dengan manusia, ya. Dan Nabi SAW pernah menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan bangkrut oleh Rasulullah, ya. Al-muflisu fina, ya, kata Rasulullah SAW, orang yang, jadi Rasul pernah bertanya gitu kepada para sahabat, ya, bagaimana menurut kalian siapa orang yang muflis, orang yang rugi itu, orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat mengatakan, al-muflisu fina ma la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya uang dan harta benda. Itu orang yang bangkrut di antara kami. Maka kemudian Nabi mengatakan, ya, al-muflisu, ya, orang yang bangkrut sebenarnya itu adalah orang yang nanti di hari kiamat dia datang dengan membawa pahala yang sangat banyak. Akan tetapi dia pernah mencela fulan, dia pernah menumpahkan darah fulan, ya, dia pernah memukul fulan, dia pernah mengghibai fulan, dia pernah menuduh fulan dengan tuduhan yang tidak benar, dan seterusnya dari kezaliman-kezaliman manusia kepada manusia yang lain. Maka apa yang terjadi? Pahala yang sangat besar tadi yang seharusnya dia peroleh itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, ya. Kalau seandainya pahala yang dia bawa itu sudah habis, sudah dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, sedangkan orang yang pernah dizalimi ini masih ngantri, ya, masih banyak yang belum mendapatkan jatah pahalanya, sedangkan pahalanya sudah habis, maka yang terjadi adalah dosa-dosa orang yang terzalimi ini diambil sesuai dengan kadar dia dizalimi, kemudian ditimpakan kepada orang yang pernah menzalimi. Inilah kebangkrutan yang sebenarnya nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu, ya, jangan pernah kita ini punya kerentek niat untuk menzalimi orang lain, ya. Terkadang hanya gara-gara dunia saja kita rela untuk menzalimi, ya. Bahkan terkadang kita ini sedikit meremehkan, Pak. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap kecil, kadang bagi tetangga kita, ya, terutama tetangga kita, itu terkadang sebagai sebuah kezaliman yang besar. Contohnya apa, Pak? Misalnya, ya, kita punya pohon menjorok ke halaman tetangga kita, ya. Setiap daun-daunnya yang kering, yang gugur itu selalu gugur di halaman tetangga kita. Kadang-kadang kita merasa, biarin, tidak ada masalah, ya. Toh ya buah mangganya saya kasih sebelah, gitu, ya. Tidak boleh begitu. Tetap, ya, dia harus minta maaf. Pernah salah seorang, kalau tidak salah Imam Al-Bukhari, ya, beliau pernah menggunakan panah, ya, ketika menggunakan panah untuk melatih, ya, kemampuan memanahnya, dia ketika itu memanah dan ternyata meleset, terkena pagar orang lain. Jadi pagar orang lain ini kena panahnya, kemudian sebagian pagarnya tersebut ada yang cuil, gitu, ya. Apa yang terjadi? Imam Bukhari tidak meremehkan hal itu. Langsung dia datang kepada pemilik rumah dan meminta kehalalannya. Ya, saya akan ganti atau kau halalkan keadaan pagarnya tadi. Ya, pagar yang rusak, yang dirusak dengan tanpa sengaja. Nah, ini kadang-kadang kita anggap sesuatu yang remeh, ya. Kadang-kadang kita anggap sesuatu yang remeh. Terkadang kita misalnya, ya, naik motor atau naik mobil misalnya, kesenggol mobilnya orang, berat, Pak. Dilihat, kanok sing duwe ya, tinggal. Nah, ini hati-hati, ya.
Ini termasuk menzalimi orang. Kalau dia tidak minta kehalalannya, nanti dituntut pada hari kiamat. Ya, makanya kalau orang ini merasa banyak melakukan kezaliman, ya banyak-banyak melakukan amal kebaikan supaya bisa bayar kezalimannya gitu ya. Tapi nanti jadinya orang yang muflis, ya wal'iyadzubillah, jadi orang bangkrut. Nah, intinya di sini sebisa mungkin seorang mukmin itu jangan pernah melakukan kezaliman kepada sesama, apalagi membunuh. Ini yang merupakan kezaliman terbesar dari sisi ya merusak haknya orang lain. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali sesudah wafatku menjadi orang-orang kafir, ya, yaitu sebagian kalian memenggal kepala leher sebagian kalian. Maksudnya saling berperang, saling menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Nah, Nabi mengatakan di sini, jangan kamu kembali menjadi kafir apabila pembunuhan yang dilakukan ini, ya, apabila pembunuhan kepada sesama kaum mukminin, ya, ketika sebagian mukmin memerangi sebagian mukmin yang lain gitu ya, ini sifatnya kalau dia tidak halalkan pembunuhan ini, maka ini termasuk kufurnya kufur kecil, bukan kufur besar, ya, bukan kufur besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat, ya, Allah mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua golongan orang-orang beriman saling berperang, nah gitu. Artinya saling berperang itu berarti saling menumpahkan darah. Ya. Fa aslihu bainahuma, maka ya perbaikilah hubungan keduanya, damaikan keduanya. Ya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati hatta tafi'a ila amrillah. Ya. Kalau salah satunya ngeyel gitu ya, gak mau berdamai dan masih memerangi sebagian yang lain, maka perangilah yang memerangi itu, ya, sampai dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang membunuh sekalipun, selama dia tidak menghalalkan pembunuhannya, membunuh karena hanya marah, emosi begitu ya, tapi tidak menghalalkan, tidak mengatakan membunuh itu boleh dalam agama, maka keadaan orang ini tetap dia sebagai seorang mukmin, seorang muslim, tidak dikeluarkan dari agama. Namun kekufuran yang dilakukannya adalah kufur asghar, kufur kecil, ya, kufur kecil. Makanya tadi Allah mengatakan dua golongan mukmin, Allah masih menganggap mukmin yang sebagian memerangi sebagian yang lainnya. Nah, di sini ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk melakukan salah satu bentuk kekufuran, meskipun dia adalah kufur kecil, yaitu saling membunuh satu dengan yang lainnya. Kemudian Bashir bin Al-Muhajir berkata dari Ibnu Buraidah dari bapaknya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqatlu mu'minin a'zamu indallah min zawalid dunya. Sungguh membunuh seorang mukmin itu adalah lebih besar dosanya gitu ya, atau lebih besar bahayanya atau mafsadatnya di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini, daripada binasanya dunia ini. Jadi manakala seseorang membunuh seorang mukmin, maka ini menurut Allah Subhanahu wa taala lebih berat urusannya daripada sekedar dunia dan isinya selain manusia ini ya, itu hancur binasa. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, memiliki kemuliaan di sisi Allah, meskipun dia seorang mukmin yang lemah imannya. Selama ada iman di dalam dirinya, maka tidak diperbolehkan ya orang lain atau mukmin yang lain untuk menumpahkan darahnya tanpa hak. Kemudian Nabi mengatakan la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Ini sama ya seperti yang tadi kita baca. Seseorang itu senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Kemudian Nabi juga mengatakan awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Yang paling pertama diputuskan dalam pengadilan Allah pada perkara antara manusia gitu ya. Jadi nanti hisab itu ada dua, Pak.
hisab yang berkaitan dengan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali dihisab dalam hal ini adalah apanya? Salatnya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati salatuhu. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kepada seorang hamba itu adalah salatnya. Ini adalah kaitannya dengan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hisab yang diawalkan, ya. Hisab bagian pertama dalam prosesi hisab keseluruhan, yaitu dimulai dari hubungan dia dengan Allah melalui salatnya. Kemudian setelah selesai urusannya dengan Allah, maka Allah menghisab keadaan dia dengan orang lain. Apakah dia pernah melakukan kezaliman ataukah melakukan dosa kepada orang lain. Maka keadaan yang seperti ini Allah menegakkan keadilannya. Allah menegakkan keadilannya. Sehingga manakala ada orang-orang yang pernah dizalimi, maka diselesaikan pada saat itu juga. Entah dengan cara mengurangi pahala atau menimpakan dosa orang yang dizalimi kepada yang menzalimi. Ini Allah tegakkan keadilannya. Tapi kalau antara dia dengan Allah, Allah akan, selama dia seorang mukmin yang muwahhid, ya, yang mentauhidkan Allah, maka Allah memudahkan hisabnya, ya, memudahkan hisabnya selama dia lebih banyak melakukan ketaatannya daripada dosa-dosanya. Apalagi dia bisa meninggalkan dosa-dosa yang besar, ya, maka dia akan diampuni dosa-dosa kecilnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Quraisy mengatakan dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini seorang, ya, tabi'in, dari Abdullah bin Amr, sahabat Nabi. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabairi al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Ini berkaitan dengan haknya Allah. Wa qatlun nafsi, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ini melanggar haknya orang lain. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini pun juga berkaitan dengan haknya orang lain, dalam arti di sini orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa membunuh adalah dosa yang sangat besar. Kemudian dari Humaid bin Hilal, dia berkata, kami diberitakan oleh Bishr bin Asim, dia berkata kami diberitakan oleh Uqbah bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, innallaha aba'ala man qatala mu'minan, sesungguhnya Allah enggan atas orang yang membunuh seorang mukmin. Beliau bersabda demikian sampai 3 kali. Ini enggan apa Pak di sini maksudnya? Itu enggan untuk mengampuni, ya, enggan untuk memberikan ampunan, ya. Oleh karena itu pada pertemuan yang kemarin itu Pak, ya, kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 93. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan keengganannya untuk mengampuni dosa orang yang membunuh manusia tanpa hak, terutama kepada, ya, seorang mukmin. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Allah mengatakan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, kemudian tentunya dia tidak bertaubat dan dia tidak diberikan hukuman, ya, hukuman qisas, maka balasan untuknya adalah jahannam khalidan fiha, ya, dia akan lama di dalam neraka jahanam ini. Kemudian yang kedua, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka atasnya, ya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, Allah menjauhkan dia dari ampunannya dan rahmatnya. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah menyediakan baginya azab yang agung, ya, azab yang besar. Ini menunjukkan besarnya dosa membunuh. Oleh karena itu Imam Az-Zahabi rahimahullah, dengan ijtihad beliau menempatkan membunuh manusia tanpa hak itu diletakkan pada dosa besar yang kedua, ya, meskipun sebetulnya untuk dosa besar yang ketiga nanti, yaitu sihir, ini sebetulnya masih masuk bagian dosa besar yang pertama,
Kenapa? Karena sihir itu ya selalu berhubungan erat dengan kesyirikan dan kekufuran. Akan tetapi di sini ijtihadnya Imam Az-Zahabi meletakkan dosa membunuh pada dosa besar yang kedua, baru kemudian dosa besar yang ketiga adalah sihir. Karena melihat ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis tentang orang yang membunuh manusia tanpa hak. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, ma min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh ya, dengan cara zalim, illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha, kecuali ya anak Adam yang pertama, yaitu yang membunuh saudaranya ya, itu ikut menanggung darahnya, maksudnya ikut menanggung dosanya. Li'annahu awwalu man sannal qatla, karena dia adalah orang yang pertama ya mencontohkan pembunuhan ya. Mencontohkan pembunuhan. Jadi setiap kali ada pembunuhan di atas muka bumi ini, maka anak Adam yang dulu ya yang melakukan pertama kali pembunuhan kepada saudaranya tersebut, dia akan mendapatkan andil dosanya. Ini luar biasa ini ya. Berapa banyak pembunuhan yang terjadi di atas muka bumi ini, dan berapa banyak dosa yang ditanggung oleh anak Adam ini ya. Nah di sini juga mengandung pelajaran ya, mengandung pelajaran bagi kita untuk tidak menjadi pionir dalam perbuatan dosa. Jangan sampai kita ini orang yang memberikan contoh keburukan di hadapan manusia, yang nanti akan diikuti diteladani keburukannya ya. Karena keadaan orang yang seperti ini ya, setiap kali ada orang melakukan keburukan karena hasil didikannya gitu ya, maka dia akan terus mendapat andil dosa tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti keburukan tersebut atau melakukan keburukan tersebut karena mengikutinya ya. Misalnya ada orang itu yang suka minum khamr, dia punya kawan nggak suka minum khamr, dipaksa sama dia, ayolah ya, kamu belum pernah merasakan ini sih katanya, coba kamu rasakan satu teguk saja nanti ketagihan kamu, misal gitu ya. Atau kasih narkoba, biasanya sering ya. Atau merokok dikasih, akhirnya apa yang terjadi, dia ikut make ya, atau ikut minum khamr tadi ya. Nah kemudian ketagihan dia, akhirnya terus ya. Nah, maka orang pertama yang membujuk dia untuk melakukan kemaksiatan yang sama, dia akan terus juga dapat dosa dari orang ini ya. Sebagaimana orang kalau menjadi pionir kebaikan Pak, dia memberikan teladan kebaikan kepada orang lain, maka setiap kali orang terinspirasi dengan kebaikannya, meneladani kebaikannya, dia juga akan dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Dan dalam Quran surah Yasin Allah mengatakan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami akan mencatat ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan, mereka usahakan dari amal-amal perbuatan baik dan buruk mereka di dunia, wa atharahum, dan pengaruh-pengaruhnya, jejak-jejaknya. Apa jejak-jejaknya maksudnya? Itu tadi yang ikut sama dia. Nah, sekarang ini hati-hati ya. Kita melihat betapa banyak sekarang ini ya, orang itu seneng melakukan dosa sambil pamer di hadapan kamera HP. Ada orang, maaf ya, seorang wanita misalnya senang menampakkan kecantikan wajah dan tubuhnya sampai menginspirasi wanita-wanita yang lain untuk ikut ya, memamerkannya di media internet. Ada namanya apa namanya itu, yang wanita-wanita senang joget-joget itu Pak, di kamera begitu ya, seperti itulah ya. Nah, itu kalau jadi inspirasi orang lain untuk mengikuti, wah bahaya, dia banyak dosa dia ya. Jadi dosa yang banyak. Dan ini kadang tidak dirasakan oleh orang ya, karena sudah cara berpikirnya memang ya senang untuk berbuat maksiat, sehingga dia melakukan maksiat adalah sebuah hal yang menurut dia baik ya, wala'iyadzubillah.
Kemudian dari Ibnu Umar dari Nabi SAW beliau mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh mu'ahad, mu'ahad ini seorang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan orang-orang beriman. Jadi orang kafir itu ada beberapa. Yang pertama ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin yang tinggal di negeri muslim. Ya, seperti orang-orang kafir di sekitar kita, ya, selama mereka hidup berdampingan, hidup damai bersama kaum muslimin, ya, tidak memerangi kaum muslimin karena agama, maka mereka pun juga tidak diperangi. Ya, wajib bagi kaum muslimin untuk menjaga harta dan darahnya, tidak dia tidak ditumpahkan tanpa hak. Ini kafir zimmi. Kemudian ada namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang tinggal di negara kafir, ya, yang mana negara muslim dan negara kafir itu menjalin hubungan perdamaian, istilahnya begitu, ya. Atau kalau bahasa kita sekarang mungkin bilateral atau apalah, ya. Pokoknya saling menjaga satu dengan yang lain, tidak saling memerangi. Nah, maka ini namanya kafir mu'ahad. Misalnya, ya, Indonesia dengan negara dengan negara yang terdekat Filipina misalnya, ya. Nah, di Filipina ini mayoritas masyarakatnya orang kafir, negaranya kafir, kita muslim gitu, ya. Nah, ini saling membuat perjanjian damai, tidak saling memerangi satu dengan yang lain. Maka orang Filipina tidak boleh ditumpahkan darahnya, ya. Yang kafir ini, ya, orang Filipina kafir tidak boleh ditumpahkan darahnya karena dia termasuk kafir mu'ahad. Dan Nabi mengatakan secara khusus dalam hadis ini, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium aroma surga. Ini banyak penafsiran, Pak. Ada yang mengatakan maksudnya di sini adalah orang yang pernah membunuh dari kalangan orang beriman ini, ya, yang pernah membunuh orang kafir mu'ahad, itu dia tidak akan mencium aroma surga. Maksudnya sebelum dia mencium aroma surga, dia masuk ke dalam neraka. Kan nanti orang beriman itu kan lewat di atas sirat. Nah, nanti dalam perjalanan sekian lama di atas sirat itu, ada di kalangan orang-orang beriman itu sudah mencium aromanya surga. Nah, ini ada orang dari kalangan orang beriman pernah membunuh kafir mu'ahad, dia belum bertobat. Di perjalanannya belum sampai dia mencium aroma wanginya surga, dia sudah terperosok ke dalam neraka jahanam. Ini salah satu makna daripada lam yarih raihatal jannah. Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Sedangkan, ya, aroma wanginya surga itu bisa didapati, ya, atau dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan berarti bisa jadi, ya, dia baru melangkah beberapa jarak di atas sirat itu, kemudian dia sudah terjatuh ke dalam neraka, wala'iyadzubillah. Ya. Ada lagi orang kafir musta'man atau musta'min. Orang kafir musta'min. Orang kafir musta'min itu apa? Yaitu orang kafir dari negara yang mungkin terjadi konflik antara negara muslim dengan negara kafir tersebut, ya. Tapi kemudian ada seorang muslim di negara kita, misal kita ini lagi seteru dengan Singapura misalnya, ya. Misalnya, ya, Pak, ini misalnya saja. Nah, kemudian ada dari salah satu rakyat Indonesia yang muslim, misalnya saya, karena ada satu keperluan dengan orang kafir di Singapura, maka saya mengundang orang kafir Singapura ini untuk datang ke negeri saya, dan saya menyatakan saya beri jaminan keamanan Anda selama Anda datang dengan, ya, apa yang saya inginkan, gitu, ya. Bukan untuk memata-matai kaum muslimin dan seterusnya. Nah, kalau dia datang dengan jaminan keamanan saya, wajib sekian juta orang muslim di Indonesia ini menghormati, apa, pemberian jaminan keamanan saya. Jadi tidak boleh si Singapura, orang Singapura yang sedang terjadi konflik negaranya dengan kita ini, itu ditumpahkan darahnya di negeri kita. Harus dijaga, ya, apa namanya, keamanannya. Ini musta'min. Kemudian namanya kafir harbi. Nah, ini kafir harbi ini yang boleh diperangi, yang boleh dibunuh, terutama ketika terjadi peperangan, ya, di medan perang, maka wajib bagi orang-orang beriman untuk membunuh mereka.
Jadi tidak kemudian serta-merta ketemu orang kafir langsung dibunuh. Tidak ada dalam Islam seperti ini ajarannya. Ya, Islam ini rahmatan lil alamin ya. Orang kafir pun yang halal darahnya secara hukum asal gitu ya, itu tetap dilarang ditumpahkan darahnya kecuali jika dia memenuhi kriteria yang dibenarkan dalam agama. Ya. Yaitu keadaan dia sebagai kafir harbi. Tapi di sini bukan berarti orang yang membunuh orang kafir muahad atau orang kafir dhimmi atau yang serupa dengan itu kemudian dia selama-lamanya di neraka, enggak ya. Atau dia lama di neraka juga tidak. Kecuali kalau dia membunuh seorang mukmin tanpa hak, maka ini ancaman nerakanya lebih lama. Karena Allah mengatakan dalam surah An-Nisa tadi khalidan fiha. Ya, dia khalid, kekal di dalamnya, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa al-khulud, kekekalan itu menurut bahasa Arab ada dua, kekal yang sifatnya abadi, kekal yang sifatnya tidak abadi tapi maksudnya dengan waktu yang sangat lama. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala man qatala nafsan muahadan lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih faqad akhfara bi zimmatillah wa la yarah raihatal jannati wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifa. Nabi mengatakan, ketahuilah barang siapa yang membunuh seorang yang mendapat jaminan perlindungan dari Allah dan Rasulnya ini ya, yaitu muahid tadi, maka sungguh orang tersebut telah mengkhianati perlindungan Allah dan dia tidak akan mencium wanginya surga, padahal sesungguhnya wanginya surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang-orang kafir itu boleh ditumpahkan darahnya, meskipun secara hukum asal darah orang kafir itu dalam agama kita halal ya, halal darah dan hartanya, tapi harus memenuhi kriteria tertentu. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimah laqiyallaha maktubun baina 'ainaihi ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang menolong atau yang membantu untuk membunuh seorang mukmin sekalipun dengan sepotong kata, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan tertulis di antara kedua matanya ayisun min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya di sini? Ini contoh yang ringan, Pak ya. Kadang-kadang kita ini enggak sadar, atau ada orang lah ya, bukan kita mudah-mudahan. Ada orang yang kadang enggak sadar ketika ada seorang kawannya yang mukmin ya, dia marah sama mukmin yang lain, kawannya yang lain sesama mukmin. Kadang-kadang si kawannya yang lain ini entah dengan sengaja atau tidak, kadang-kadang dia menjadi bukan provokator tapi menjadi pendukung yang membuat api kemarahan kawannya itu semakin besar. Ngopong-ngopongi, nah gitu ya. Contoh begini, misalnya ada si A, si B sama si C. Si A marah sama si C. Si A kemudian datang ke si B, saya ini benci, saya marah sama si C. Kemudian si B mengatakan, sikat aja bro. Sudah sikat aja orang kayak gini nih. Nah, akhirnya apa? Si A semakin marah, kemudian disikat sampai mati akhirnya. Nah, si B ini meskipun cuman ngomong sikat aja begitu ya, dia ikut andil membunuh si C ya, meskipun tentunya dosanya tidak lebih besar daripada si membunuh, tapi di sini ada andil dia untuk ikut serta membunuh si C ya. Kata Nabi SAW di sini, man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimah, barang siapa yang menolong ya atas pembunuhan seorang mukmin meskipun hanya sepotong kata, sikat aja kan gitu, hanya berapa potong kata kan gitu, maka dia akan bertemu kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tertulis di antara kedua matanya ayisun min rahmatillah, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Orang ini enggak diampuni dosanya. Ya. Akan ada perhitungannya, ya, akan ada perhitungannya. Jadi diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dari Muawiyah, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzanbin 'asallahu an yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran aw ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammida. Setiap dosa mudah-mudahan Allah mengampuninya. Nah ini artinya apa di sini? Peluang untuk mendapatkan ampunan Allah itu sangat besar. Kecuali nah gini, kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir, musyrik gitu ya. Awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan, atau seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Maka orang yang seperti ini ya sangat-sangat kecil sekali untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa dipastikan orang ini tidak mendapat ampunan dari Allah kalau dia tidak bertaubat, atau kalau dia belum mendapatkan apa? Hukuman di dunia ini melalui hukuman qisas atau yang serupa dengan itu. Ya, maka orang yang demikian ya kelak akan mendapatkan siksaan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini Isya jam berapa, Pak? Oh, sudah selesai masuk Isya. Belum, kurang sedikit ya. Tapi barangkali ada pertanyaan, Pak. Monggo. Iya. Saya mau tanya, dulu kan ada istilah pembunuhan ninja itu. Jadi setelah pembunuhnya itu tertangkap dari pihak kepolisian, orang ini gila, padahal ternyata tidak gila. Kan sering. Iya. Ustaz itu ternyata kan gila. Iya. Gimana? Ya kalau dia tidak dihukum di dunia, pasti dihukum di akhirat, Pak. Makanya seorang mukmin itu masya Allah, Pak ya, ketika dia dalam keadaan dizalimi, itu kalau dia bersabar, nanti ada, bukan Allah kemudian membiarkan gitu ya keadaan orang-orang yang menzalimi ini ya, tapi nanti ada istilahnya, ada perhitungannya ya, ada perhitungannya. Jadi kalau misalnya di dunia dia tidak dihukum dengan hukuman yang layak ya, sesuai dengan syariat, dengan hukuman mati, ya maka nanti lebih berat lagi hukumannya di akhirat. Ya, lebih berat lagi hukumannya di akhirat. Ada pertanyaan lain atau? Iya. Oke, sebentar, Pak. Artinya kalau dia dihukum di dunia ini sudah terbebas di akhirat itu, Pak ya. Itu hukum yang sesuai dengan syariat. Iya. Bukan. Kalau hukum positif mungkin kan hanya di penjara sekian lama kan begitu. Tapi kalau membunuh ya hukumannya di dunia ini harus dihukum mati, dibunuh, gitu ya. Artinya hukum qisas yang berlaku. Tapi kalau tidak demikian ya maka nanti di akhirat tetap akan ada perhitungannya. Kecuali kalau dia bertaubat dan bagus taubatnya diterima oleh Allah, maka bisa jadi Allah mengampuninya. Iya, Pak, monggo. Tapi bukan pembunuhan. Iya. Tapi istilahnya itu ya katakan hasil hukuman sosial misalnya. Iya. Artinya kita jangan kumpuli orang yang jangan Iya. ngomong. Iya. Karena mungkin orang itu senangnya gitu. Nah itu apakah kalau kita terinspirasi, artinya kita ikuti, apakah orang yang aneh itu juga mendapatkan pemudharatan daripada kita melaksanakan karena disalah. Iya. Maksudnya sanksi sosial ini karena orang itu memang bersalah gitu, Pak ya. Kemudian dilakukan sanksi sosial. Iya. Mungkin iya. Iya. Jadi dalam Islam itu ada terkadang mungkin kalau bahasa kita hampir mirip ya, hampir mirip. Saya tidak katakan mirip tapi hampir mirip, seperti sanksi sosial dengan dijauhi dan semacamnya. Ada namanya menghajar. Hajar itu artinya meninggalkan saudaranya sama mukmin karena sebab kesalahannya. Itu terkadang dibolehkan. Ya. Contoh misal begini, Pak. Misalnya ya satu masjid ini masya Allah orang-orangnya baik-baik misalnya. Kemudian ada satu orang yang mungkin melakukan keburukan dengan terang-terangan misalnya. Keburukan dengan terang-terangan, dan keburukan ini sebenarnya tidak layak untuk dilakukan oleh dia. Nah kemudian sepakat orang-orang seluruh masjid ini kita hajar dia. Hajar itu maksudnya kita boikot, gak usah diajak ngomong untuk sementara waktu. Supaya apa? Supaya dia nanti kembali tobat, supaya dia jerah dengan perbuatan salahnya. Maka yang seperti ini boleh dalam agama. Iya.
Tapi kalau orang itu nggak melakukan dosa, terutama dosa yang terang-terangan ya, kalau dosa sendiri-sendiri atau dosa yang sifatnya rahasia, nggak boleh dihajar. Yang boleh misalnya orang itu misalnya tidak sengaja dilihat oleh kawannya yang baik misalnya, maka kawannya yang baik ini wajib menutupi aibnya dan dia boleh memberikan nasihat ya, tanpa harus menyebarkannya kepada yang lain. Tapi kalau memang dosanya ini memang dia munculkan ya, dia memang apalagi dia ingin populerkan dosanya ini, dia ingin tularkan ke orang-orang jamaah masjid, nah ini boleh seluruh jamaah untuk istilahnya melakukan hajar ya, memboikot dia. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memboikot beberapa sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ya, sampai 40 harian kurang lebih. Dalam Riyadhus Shalihin itu kan ada ya ceritanya itu, dalam kitab Taubah, dalam bab tentang taubat. Sampai kemudian sahabat yang kena hajar ini ya, sampai dia merasa, saya merasa bumi ini sempit buat saya untuk hidup, sudah nggak ada lagi rasa nyaman. Rasulullah saja ketika disalami sama si sahabat ini, Rasulullah tidak menjawab, bahkan melengos gitu ya. Padahal Rasulullah ini tidak tega sebetulnya, tapi ini menjalankan perintah Allah. Sampai kemudian mereka betul-betul menyesali perbuatan dosanya. Baru kemudian turunlah ayat menunjukkan bahwa dia telah bertobat, diterima kembali oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, gitu. Ya, jadi kalau memang ada kondisi-kondisi seperti ini ya, dibolehkan demi untuk mengembalikan orang itu. Tapi kalau misalnya begini Pak, kalau misalnya dengan adanya hajar ya, dengan adanya hajar itu ternyata orang yang dihajari, diboikot ini semakin menjadi-jadi misalnya, wah gak peduli aku, gak disopo wong sandunya ora peduli misal gitu. Nah, maka hajar ini nggak diperlukan ya. Mungkin dengan cara-cara yang lain, dengan cara bahkan mungkin dengan cara berlaku baik sama dia supaya dia kemudian malu dan kemudian kembali kepada jalan yang benar ya. Kembali kepada keadaan orangnya gitu ya, nggak dia iya. Tapi saya kira cukup Pak ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.